Selamat pagi, jemaat Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini, saya akan membawakan suatu renungan yang saya beri judul, Bangun Hubungan Pribadi dengan Tuhan. Pada masa pandemik COVID saat ini, mengharuskan gereja melakukan ibadah secara online atau secara live streaming. Hal ini tentu saja membuat situasi dan kondisi beribadah berbeda pada saat sebelum terjadinya COVID. Sebelum terjadinya COVID, dulu kita beribadah dalam satu gereja bersama dengan teman-teman saudara seiman kita, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Sekarang digantikan dengan mendengarkan lewat handphone atau televisi yang terhubung dengan internet. Dulu, kita bertemu saudara seiman berjabat tangan dan saling menyapa salam. Sekarang tidak lagi dilakukan dan tidak lagi terdengar. Beribadah pun menjadi sangat mudah. Bisa di mana saja, kapan saja, dan mungkin sambil melakukan apa saja. Pada saat ibadah online misalnya, saat pemimpin pujian meminta kita untuk berdiri, apakah kita ikut berdiri? Saya tidak menyatakan kalau tidak berdiri itu salah, tapi bisa jadi kenyataannya seperti itu. Saat pemimpin pujian menyanyikan lagu pujian, apakah kita juga ikut turut menyanyikannya? Saya juga tidak menyatakan kalau tidak menyanyikan itu salah, tapi memang demikian kenyataannya. Saat firman Tuhan disampaikan misalnya, apakah kita fokus mendengarkannya? Atau kita sambil melakukan kegiatan yang lain? Saya juga tidak menyatakannya salah, tapi memang bisa begitu kenyataannya. Ada yang antusias, ada yang semangat, dan ada yang tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Namun, ada juga yang tidak mengindahkannya, bahkan tidak mempedulikannya. Bagaimana dengan kita? Ya, COVID ini telah membuat situasi semuanya berbeda. Tidak sama lagi dengan keadaan seperti dulu. Apakah gereja siap? Jika gereja tidak siap, maka akan kehilangan momentum. Jika gereja siap, apakah kita sendiri siap? Siap dalam menghadapi kondisi yang berbeda saat ini. Lalu, bagaimana kita menjaga agar supaya api roh yang ada dalam diri kita tetap menyala dan tidak padam dalam kondisi COVID seperti saat ini? Ingat, perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh dalam Matius 25. Apakah saat ini kita tergantung dengan kondisi atau situasi yang ada? Kalau kondisi baik, kita ada di dalam Tuhan. Kalau kondisinya tidak baik atau tidak yang kita harapkan, kita di luar Tuhan. Apakah kita tergantung dengan komunitas? Kalau kita bersama dengan teman seiman kita bisa on fire, kita bisa semangat. Tapi kalau tidak ada teman di sekeliling kita menjadi lemah, kita menjadi down. Apakah demikian? Setiap orang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Maka bangunlah diri kita untuk tetap terus ada di dalam Tuhan. Kuncinya adalah miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kapan, saudara? Seminggu sekali pas waktu ibadah? Atau 3 kali sehari sewaktu kita mau makan atau sebelum kita tidur? Tentu saja tidak. Kita mesti berhubungan dengan Tuhan setiap saat. Setiap apa yang kita lakukan harus kita libatkan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ingin mengatakan bahwa selain kita memiliki waktu doa tersendiri, waktu membaca firman Tuhan, waktu saat bersaat teduh, kita juga harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan pada saat kapanpun dan pada saat dimanapun. Kita bisa mulai membiasakan diri kita untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan. Berbicaralah dengan Tuhan.
berkata-katalah dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tidak hanya pada saat jam tertentu saja, kita bisa libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Entah pada saat kita bekerja di kantor, entah pada saat kita berusaha, entah pada saat kita ada di dalam rumah, atau entah pada saat kita dalam perjalanan. Dimanapun kita berada, kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam diri kita, dan Tuhan selalu beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat api roh-Mu yang ada di dalam diri kami. Biarlah kami selalu menjaganya dengan berhubungan baik dengan Engkau setiap saat, setiap waktu, sehingga kami menjadi kuat dan kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.